namanya. Jadi Sarah tuh ngambil metodenya adalah metodenya observasi. Terus format yang aku gunain itu reading script. Kenapa? Karena aku nggak bisa kalau misalnya otodidak atau misalnya improve myself, aku masih belum bisa. Jadi aku tuh harus reading script. Jadi aku benar-benar baca sedetail-detailnya apa yang udah aku tulis buat siaran gitu. Terus aku di sini ngambilnya tema hiburan, entertainment, yaitu aku lebih ke program sinema atau kayak sinema itu kan hampir kayak film gitu ya, iya nggak sih? Ya, sinema ya film Nah, lah. iya. Nah, di sini aku bilang di sini kan aku bilangnya sinema anak millennials. Nah, karena sasaran aku tuh anak-anak zaman sekarang, karena kan film-film zaman sekarang banyak banget peminatnya dibandingkan film-film zaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya Sarah bikin yang versinya oldies agak kurang disukai sama anak-anak zaman sekarang. Jadi kemungkinan untuk banyak yang mendengarkan itu sedikit gitu. Jadi aku ngambilnya sasaran aku ke anak-anak muda di generasi milenial nih, Sir. Oke. Terus tujuannya itu ya udah buat memahami apa yang dibutuhkan sama anak milenial. Jadi anak milenial zaman sekarang itu tuh sukanya film apa sih? Sukanya genrenya apa sih? Kayak gitu, Sir. Jadi Sarah di sini pakai observasi. Observasinya itu diambil dari yang deket-deket aja dulu. Jadi selama beberapa bulan ini film apa aja nih yang tayang di bioskop. Terus peminatnya ada dari anak-anak, orang tua, ke remaja itu berapa banyak persentasenya gitu. Dan ternyata pas aku lihat lebih banyak remaja-remaja yang menonton film gitu loh daripada si anak-anak atau kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua gitu. Jadi tujuannya aku lebih ke pemuda karena anak muda ini kan lebih gampang mengeksplor jadi dibandingkan anak-anak gitu. Terus durasinya aku cuma 60 menit. Dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Kenapa jam 7 malam? Karena jam 7 itu udah jamnya santai orang-orang. Jadi aku ngambil waktu santainya mereka, kan mereka ibaratnya baru pulang, entah pulang kerja atau pulang sekolah atau yang lain gitu. Jam 7 tuh rata-rata orang udah standby buat istirahat atau mungkin Milenial buat ini umur berapa tahun, Sarah, kira-kira? Oh, kisah remaja tuh berapa tahun sih ya? Kalau remaja belasan tahun udah remaja. Yang genrenya tuh yang bisa ditonton dari 15 tahun sampai mungkin sekitar 25 tahunan. Oh Karena gitu kan itu ya. Karena kalau usia-usia SMA kan otomatis jam segitu lagi belajar tuh ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Zaman saya dulu jam segitu lagi belajar tuh ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya beda tuh ya. Iya, nah itu keresahan karena keluyuran, Sir. Iya, kenapa dipanggilnya yang generasi milenial? Karena mungkin kan namanya anak-anak muda zaman sekarang yang tadi saya bilang kan mungkin mereka keluyuran atau segala macam. Nah, karena mereka keluyuran itu atau main HP terus, mereka bisa buka-buka radio ngedengerin, entah sambil di jalan dia ngedengerin atau sambil belajar dia ngedengerin. Makanya diambilnya jam 7 sampai jam 8 malam karena waktunya orang nggak terlalu ngantuk buat dengerin dan bisa jadi temen buat mereka ngerjain tugas, santai. Betul, nggak masalah juga. Artinya buat anak sekolah pun ya, kalau jam segitu belajar kan sambil dengerin radio juga kan. Iya. Aku di sini bikinnya kan pakai skrip ya, Sir. Jadi terus kalau ini nggak nge-lag ya. Nah, di sini kan aku ada nih kayak gini. Nah, jadi kayak aku nanti kalau aku kan nulis di sini karakteristik si penyiar seperti apa kayak Mapeno, cuma aku di sini menyiarkan dirian gitu. Karena kalau untuk berdua aku masih belum bisa ibaratnya masih belum bisa connected antara satu dengan yang lainnya untuk siaran. Gitu. Jadi aku sendiri dulu. Nah, kalau nggak nge-lag ya, Sir, aku pernah siaran. Nanti paling nggak beda-beda jauh sih sama. Iya. Nggak beda-beda jauh sama yang kayak gini. Gitu.